Kadang kita berharap rasa duka itu bisa tuntaskan. Kita kira kalau kita cukup kuat, cukup sibuk, cukup berpikir positif, semuanya akan reda. Bahwa kesedihan akan menguap kalau kita cukup keras berpura-pura tersenyum. Tapi makin kamu berusaha keluar dari situ, makin dalam pula kamu merasa tersesat. Karena kesedihan gak bekerja seperti itu. Duka bukan pintu yang kamu lewati untuk segera sampai ke seberangnya. Ia seperti hutan gelap yang harus kamu jalani. Satu langkah setiap malamnya. Dan malam ini, aku mau bilang satu hal yang jarang dikatakan oleh orang lain. Gak ada jalan keluar dari duka. Tapi, ada jalan masuk. Masuk ke dalamnya, masuk ke dirimu sendiri, masuk ke semua rasa yang selama ini kamu tahan karena takut hancur. Kesedihan itu bukan masalah, bukan kerusakan yang harus kamu perbaiki. Ia adalah bentuk cinta yang kehilangan bentuk. Ia adalah suara paling jujur dari bagian terdalam dirimu. Tapi suara itu pelan, dan kamu gak bisa dengar kalau kamu terus berlari. Malam ini kamu gak perlu lagi menjelaskan kenapa kamu belum sembuh. Kamu gak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia yang terlalu terburu-buru. Kamu cukup duduk, tarik nafas, dan izinkan dirimu masuk ke rasa itu. Karena kadang, satu-satunya cara untuk tidak tenggelam adalah berhenti melawan ombak dan belajar mengapung bersamanya. Salah satu kesalahan paling besar yang diajarkan dunia tentang kesedihan adalah menganggapnya masalah. Sesuatu yang harus segera diperbaiki. Mereka bilang, ayo bangkit, cari kesibukan. Kamu harus kuat, kamu harus ikhlas. Padahal, kamu bukan rusak. Kamu sedang kehilangan. Dan kehilangan itu bukan kerusakan. Kehilangan itu adalah sebuah proses. Duka itu bukan kesalahan sistem yang harus ditambal, tapi bagian alami dari manusia yang pernah mencintai. Tapi kita hidup di dunia yang serba cepat. Orang-orang ingin kamu terlihat tenang, bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka takut melihat luka yang tidak bisa mereka atasi. Maka kamu pun mulai merasa bersalah karena belum baik-baik saja. Kamu mulai menyembunyikan tangis di balik senyumanmu. Kamu berpura-pura kuat, padahal tubuhmu bergetar setiap malam. Padahal tidak ada yang salah dengan menangis. Tidak ada yang salah dengan hampa. Tidak ada yang salah dengan belum tahu mau kemana. Kesedihan adalah sebuah proses. Dan proses itulah yang tidak bisa diakali. Tidak bisa dipercepat. Tidak bisa diukur dengan kalender. Yang bisa kamu lakukan adalah hadir. Menemani rasa itu, bukan mengusirnya. Membangun ruang di dalam dirimu sendiri. Agar kesedihan punya tempat untuk tinggal. Tanpa harus merusak semuanya. Malam ini coba tanyakan ke dirimu sendiri. Bukan kapan aku sembuh. Tapi apakah aku bisa lebih jujur ke diriku malam ini? Karena semakin kamu berhenti melawan, semakin kamu bisa berjalan. Bukan keluar dari duka, tapi bersamanya. Ada hari-hari saat kamu ngerasa kosong. Bukan marah, bukan sedih. Tapi hampa. Seperti gak ada rasa. Seperti dunia berjalan di luar sana, tapi kamu hanya nonton dari balik kaca. Dan kamu pun bertanya ke diri sendiri. Kenapa ya, aku gak bisa ngerasa apa-apa? Apa aku mulai mati rasa? Dan jawabannya mungkin iya. Tapi bukan karena kamu salah. Bukan pula karena kamu dingin. Tapi karena hatimu sedang kelelahan. Kadang yang kamu rasakan bukan kebodohan, bukan kegagalan, tapi tubuh dan jiwamu yang sedang mencoba untuk bertahan.
Hampa itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu sedang terlalu lama memikul semuanya sendiri. Dan kadang, satu-satunya cara tubuhmu bertahan adalah mematikan sebagian rasa. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena terlalu peduli bisa menghancurkanmu dari dalam. Dan kamu gak harus tahu arah, gak harus tahu apa langkah selanjutnya, gak harus punya jawaban. Karena kesedihan bukan soal menemukan jalan keluar. Terkadang satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bangun, duduk, bernapas. Dan itu sudah bentuk dari keberanian. Bahkan saat kamu gak tahu harus apa, kamu tetap hidup. Dan itu berarti kamu sedang bertahan. Jadi malam ini, kalau kamu merasa hampa, diam, bingung, gak apa-apa. Kamu sedang berjalan, meski langkahmu tidak terdengar. Dan itu semua sudah cukup. Kita sering berpikir bahwa kesedihan hanya tinggal di pikiran. Tapi kenyataannya, duka juga hidup di tubuh. Pernah gak kamu ngerasa capek terus? Padahal kamu gak ngapa-ngapain. Tidur jadi susah, nafas terasa pendek, jantung berdebar tanpa alasan. Tubuhmu juga terasa berat, kayak membawa sesuatu yang gak kelihatan. Itu bukan cuma perasaan, itu tubuhmu yang sedang berkabung. Kesedihan yang kamu tahan terlalu lama akan menemukan jalannya keluar. Dan seringkali, jalan itu lewat tubuh. Karena tubuhmu menyimpan cerita. Cerita tentang kehilangan, tentang trauma, tentang rasa yang gak sempat kamu keluarkan dengan kata-kata. Dan tubuhmu gak butuh kamu untuk cepat. Ia hanya butuh kamu untuk hadir. Untuk mendengarkan, untuk istirahat, untuk menangis kalau kamu memang harus. Banyak orang bilang, kamu harus tetap produktif. Lakukan yang terbaik. Jangan larut dalam kesedihan. Tapi tubuhmu bukan mesin. Dan kehilangan bukan gangguan sementara. Tubuh juga butuh waktu. Butuh tidur yang cukup, makanan yang hangat, sentuhan yang lembut. Pelukan kalau bukan dari orang lain, ya dari diri sendiri. Malam ini coba tanyakan ke tubuhmu, apa yang kamu butuhkan? Mungkin jawabannya bukan motivasi, tapi ia butuh jeda. Dan kalau kamu mendengarkan itu, tanpa memaksa, tanpa menghakimi, kamu sedang menyembuhkannya. Bukan dengan mempercepat, tapi dengan memeluknya perlahan. Kesedihan emang gak punya pintu keluar, tapi kamu bisa masuk ke dalamnya. Dengan pelan, dengan jujur, dengan tidak menghakimi dirimu sendiri. Karena saat kamu berani masuk, kamu akan menemukan bahwa di balik semua gelap itu, ada ruang kosong yang bukan menakutkan, tapi sunyi. Dan di dalam sunyi itu, kamu bisa mulai dengar suara dirimu sendiri. Kamu gak harus baik-baik saja untuk tetap pantas disayangi. Kamu hanya perlu hadir untuk dirimu sendiri. Malam ini, kamu sudah berjalan cukup jauh. Mungkin kamu belum punya jawaban, tapi kamu punya keberanian. Dan itu lebih dari cukup. Kamu sudah mendengar rasa hatimu, merasakan tubuhmu, dan memberi ruang bagi duka yang selama ini kamu tahan diam-diam. Dan kalau besok dunia masih belum berubah, kalau rasa itu masih datang dan pergi, gak apa-apa. Karena sekarang kamu tahu, kamu bisa sendiri bukan karena semua sudah sembuh, tapi karena kamu sudah mulai berteman dengan luka itu. Terima kasih sudah mau duduk bareng rasa itu malam ini. Dan kalau kamu butuh tempat untuk kembali, ruang ini akan selalu ada untukmu.